Shalom, selamat pagi. Dengan penuh sukacita mari kita mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan menjadi pedoman hidup bagi kita semua menjalani hidup karunia Tuhan. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan berdasarkan renungan harian Toraja Jumat 6 Maret 2026 dari kitab Efesus pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita ya Tuhan, kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu di pagi hari ini. Kami percaya bahwa hari ini adalah karunia Tuhan bagi kami semua. Karena itu ya Tuhan, bersama-sama kami mau mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami, biarlah kami boleh memahaminya dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami semua. Inilah doa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Efesus pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu, kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, yang menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena melalui Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, merubuhkan tembok pemisah. Merubuhkan tembok pemisah. Nah, dalam tatanan sosial kemasyarakatan, ada yang disebut dengan struktur kemasyarakatan, baik tradisional maupun masyarakat modern. Pada prinsipnya, semua itu baik adanya karena berbicara tentang fungsi dan juga tentang saling memperhatikan. Namun, dalam praktiknya hari-hari ini, tampaknya struktur itu telah menjadi tembok pemisah di dalam masyarakat, yang kemudian menyebabkan adanya ketidakadilan, penindasan, dan juga ketidaksewenang-wenangan.
Nah, hal ini juga telah terjadi pada zaman Rasul Paulus di Efesus. Terjadi pengkotak-kotakan antara orang Yahudi yang bersunat dengan mereka yang tidak bersunat. Yang bersunat merasa bersih dan layak memasuki kerajaan Allah, sedangkan yang tidak bersunat dilihat sebagai yang kotor dan tidak layak memasuki kerajaan Allah. Nah, pada bagian ini ada tembok pemisah yang cukup kuat antara orang bersunat dan yang tidak bersunat, yang mengakibatkan ketidakadilan, penindasan, dan bahkan perampasan hak-hak kemanusiaan. Nah, melihat itu, Paulus menegaskan bahwa di dalam Tuhan tidak ada perbedaan antara orang yang bersunat dan yang tidak bersunat, melainkan melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus menjadi penanda bahwa tembok pemisah yang menyebabkan ketidakadilan dan penindasan itu telah dirobohkan dan mendapat pemulihan serta pembaharuan di dalam Kristus. Artinya, kematian dan kebangkitannya menjadikan semua orang menjadi satu di dalam Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kasih Tuhan telah dinyatakan kepada semua orang dan bahkan kepada semua golongan tanpa membeda-bedakan. Ia mengundang semua orang untuk masuk ke dalam persekutuan sebagai keluarga Allah. Di dalam persekutuan tidak ada lagi orang asing dan tidak ada lagi pendatang. Tidak ada lagi yang jauh dan tidak ada lagi tembok pemisah, melainkan semua sudah didekatkan dan dilekatkan kepada Allah melalui darah Yesus Kristus. Karena itu, jika masih ada tembok pemisah di antara kita, rubuhkanlah itu. Nyatakanlah kasih Allah kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya akan terus menuntun kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu ini. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menuntun kami semua untuk senantiasa hidup tanpa adanya tembok pemisah antara kami dengan sesama kami. Biarlah kasih Kristus akan senantiasa menjadi teladan bagi kami untuk senantiasa menyatakan kasih kepada semua orang tanpa memandang siapapun itu. Berkati kami di sepanjang hari ini, biarlah setiap apapun yang akan kami rencanakan, yang akan kami kerjakan di hari ini, semuanya boleh kami kerjakan dengan baik, oleh karena kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan senantiasa memberkati kami, menjagai kami di sepanjang hari ini. Tuhan akan senantiasa menolong kami untuk menjalani kehidupan ini, apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, kiranya semuanya itu boleh kami lalui dengan senantiasa percaya bahwa pertolongan Tuhan akan senantiasa hadir dalam kehidupan kami semua. Berkati orang tua kami dalam usia yang lanjut, kiranya senantiasa juga dilindungi oleh Tuhan. Anak-anak-Mu dalam pertumbuhan dan perkembangan, kiranya kehidupan mereka akan senantiasa dituntun oleh Tuhan untuk hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Pemerintah kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, senantiasa dituntun dengan hikmat Tuhan, mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka. Sesama kami ya Tuhan, dalam kehidupan mereka, kiranya Tuhan juga yang akan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, biarlah mereka senantiasa bersuka cita hanya di dalam Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan, permohonan kami. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan kehidupan kita masing-masing. Kiranya damai sejahtera Kristus akan senantiasa melingkupi kita semua. Shalom dan selamat pagi.